Pada video kali ini sahabat, saya akan ulas sebuah partai yang disarankan dari salah satu komentar atas nama beliau, cowok ganteng sekali. Izin Master mohon diulas pertandingan antara Pragnananda dengan Abhimanyu Mishra. Satu langkah brilian dari Pragnananda, tapi Abhimanyu bisa keluar dari kesulitan di akhir permainan karena ulasan Master mudah dipahami. Partai ini terjadi tepat pada tanggal 16 Juli tahun 2024, kita akan melewati partai ini di mana momen yang seharusnya lebih diperhatikan. Perlu sedikit saya ingatkan jika Anda menonton video dari saya selalu perhatikan apa itu titik poin penting. Sekarang mari kita masuk dalam pertempuran ini. Pragnananda menawarkan E4, Abhimanyu respon E5, sehingga terbentuk pembukaan Ruy Lopez. Momen pembukaan ini sedikit saya tambahkan. Jika hitam kuda ke F6, kita kenal Berlin Defense. Menurut pengalaman variasi Berlin Defense cenderung masuk dalam permainan terbuka. Abhimanyu tentu telah memutuskan pilihan dia bidak A6, kita lihat variasi Morphy Defense. Variasi ini sangat cenderung tertutup sampai pada pertengahan permainan. Jadi kesimpulannya Anda harus dapat pilar variasi tersebut, dengan lawan yang berat atau lawan yang lebih ringan. Terus kita lanjutkan A4. Poin penting di sini pion ke B5, jalannya variasi, di mana hitam akan mengarahkan kedua gajah dia di posisi raja. Dan begitu juga sebaliknya dengan putih, kedua gajah dia harus mengarahkan rudalnya ke posisi raja hitam. Dengan semua kontrol ada di setrum, agar salah satu pemain berhasil melewati gajahnya, di tempat yang saya katakan tadi. Kita lihat setelah kuda dari Abhimanyu, Rokadeh di sayap raja, dan bidak B5, gajah ke B3, dan gajah C5, tujuannya mengikuti jalannya variasi. Pragnananda terus melanjutkan bidak C3, nah, dari sini kita bisa baca, kalau kedua pemain menjalankan sesuai perjalanan teori, bukan berdasarkan asumsi. Nah, kalau selama ini Anda termaksud, salah satu yang bermain hanya mengandalkan otak dan asumsi pikiran, silahkan belajar dengan saya. Terus bidak D6, dan Pragnananda mendoprak setrum dengan bidak D4 tujuan yang sangat logis. Abhimanyu gajah B6 tetap mempertahankan kokohnya bagian tengah. Logikanya begini, karena apabila Abhimanyu langsung menerima pertukaran pion di tengah, kedua pion Pragnananda disetrum menjadi sebuah ganjalan duri dalam tenggorokan sehingga dia memiliki rudal balistik jarak tempuh yang jauh. Karena dukungan kedua pion di tengah telah mendukung, saya mohon saudara bisa disimak sedikit. Sekarang kita lanjutkan Pragnananda, terus melanjutkan bidak H3, Abhimanyu Rokadeh di sayap raja, benteng kontrol jalur utama, dan begitu juga dengan Abhimanyu. Namun, entah apa yang ada dalam pikiran Pragnananda, pada langkah 11 memilih gajah ke G5, pining terhadap kuda. Langkah ini jelas melawan takdir. Di mana gajah dia telah terpisah satu sama yang lain, lebih kuat jika Pragnananda pertahankan kedua gajah itu jika disatukan. Sedangkan di sisi yang lain, Abhimanyu masih mempertahankan untuk mengikuti jalannya variasi. Walaupun komputer mengatakan ini masih wajar, namun saya berbicara soal prinsip variasi Morphy Defense bukan berbicara soal komputer, mohon disimak. Dari sinilah mulainya kesalahan dari Pragnananda, prinsip ini perlu saudara simpan di dalam memori internal. Dan selalu ingat perkataan saya, jika Anda bermain catur kapan saja, sedikitnya, akan bisa membantu cara menggunakan prinsip. Kita lanjutkan Abhimanyu H6, gajah ke H4, dan gajah ke B7, perhatikan perbedaan antara prinsip Abhimanyu. Dengan asumsi pikiran Pragnananda, setelah sampai di pertengahan permainan, kelak juga akan terbukti ke depan kokohnya kedua gajah, bersatu dalam satu tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Permainan terus berlanjut. Menteri ke D3, kuda A5, gajah ke C2, Abhimanyu mulai menyandarkan kapalnya dengan pion G5. Di mana ada ancaman pada dua titik sekaligus, pada bidak D4, sehingga dapat mengaktifkan kedua gajah. Dalam waktu singkat, sekarang situasi Pragnananda berada dalam situasi serba salah. Pada titik ini Pragnananda harus menerima kenyataan pahit ini, dengan menukarkan kuda dua pion. Walaupun permainan ini kita anggap sebanding, namun secara prinsip sedikitnya lebih unggul hitam.
Karena selain unggul material, hitam juga masih memiliki dua gajah suami istri. Karena apabila kita berkata di sini Pragnananda tidak menerima kenyataan pahit ini, seperti gajah menghindari ancaman pion. Akan dibalas pertukaran pion di D4, disusul gajah pukul, untuk memperpanjang permainan diwajibkan pertukaran benteng dengan kuda. Kuda C3, dan F5, jelas hitam unggul material, selain dia juga mendominasi lapangan permainan. Nah, kalau kita berkata bagaimana jika menteri menghindari ancaman gajah? Akan terus dilanjutkan, pertukaran gajah, disusul pertukaran benteng. Dan menteri E4, menawarkan pertukaran menteri tentu opsi terbaik dari putih menghindari pertukaran ke D1, setelah terjadi serangkaian langkah. Permasalahannya, sekarang selain putih unggul satu pion, dan dia juga menguasai jalur terbuka, ini lebih sulit bagi putih untuk bisa bermain imbang, sehingga pada titik ini Pragnananda melakukan pertukaran kuda dengan dua pion. Itu karena hal paksaan kenyataan pahit yang harus diterima. Tentu di sini Abhimanyu melanjutkan Raja G2 untuk mensupport kuda di F6, dan Pragnananda, kuda D2, rencana melibatkan kuda ikut terlibat dalam peperangan ini. Namun sebuah kesalahan fantastis, yang tidak bisa diduga dari Abhimanyu memilih menteri ke C8, tujuannya untuk menghindari pining terhadap gajah, masih sedikit logis. Lebih baik dia mengamankan posisi raja, seperti benteng H8, di mana tujuan pentingnya sehingga bisa membawa raja ke F8, juga benteng itu aktif dalam peperangan ini. Walaupun kita coba opsi terbaik dari putih, seperti benteng E3 sebuah langkah pelarian ke F3. Tidak jadi masalah, barulah disusul menteri menghindari ancaman pining. Walaupun ada untuk sementara ini F3 menekan kuda dua kali, H5, walaupun serangan lanjut, bidak F6, pengorbanan Pragnananda menjadi tinggal sebuah kenangan. Justru di sini putih harus lebih hati-hati menghadapi serangan balik dari hitam. Kalaupun kita berbicara di sini, semisalnya putih ratu ke G3 ancaman forking, akan dilanjutkan kuda H5 berbalik menyerang menteri. Setelah putih G4, tentu sangat konyol jika putih menerima tawaran menteri, dan kembali hitam C8, kembali menawarkan pertukaran menteri. F3 ancaman pada bidak G4, untuk memasuki ruangan kotak F6, menteri E6 kontrol kotak F6. Walaupun ada untuk sementara ini bidak, menteri berbalik melakukan serangan di sepanjang file G. Memaksa putih E3, setelah kuda C4, malapetaka menghantui pikiran Pragnananda, di mana justru serangan bermunculan di berbagai daerah. Hal ini sulit, untuk putih bisa bermain imbang, jangankan bermain imbang bertahan hidup aja bersyukur. Mungkin untuk selanjutnya jangankan saya, itu terlalu jauh, untuk kelas ikan mujair pun sudah paham soal bangunan di atas. Nah, mungkin ada yang sedikit meragukan, kenapa tidak makan kuda aja master? Tentu akan dilanjutkan menteri makan skat, Raja H1, menteri makan, benteng juga skat kontrol sepanjang file G. Setelah Raja F8, sekarang giliran putih untuk memikirkan serangan rudal balistik jarak jauh dari hitam. Rambut putih tidak akan memiliki harapan untuk bisa memenangkan permainan ini lagi. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah jawaban menteri ke C8 Pragnananda, terus melancarkan serangan menteri ke G3. Hal ini masih bisa dibendung oleh Abhimanyu. Kuda H7, terlebih dahulu Pragnananda, makan pion E5. Tujuan penting untuk mengunci gajah Fianchetto putih. Abhimanyu menerima pion E5. Malapetaka akan muncul jika di sini Pragnananda menemukan jawaban yang cukup sederhana gajah ke F4 untuk membuka jalannya serangan. Namun, tidak sesuai harapan kita setelah melanjutkan gajah E7, langkah yang tidak memiliki sama sekali prinsip. Coba perhatikan setelah Abhimanyu menghindari skat, di mana gajah itu menjadi beban pikiran untuk menghindari ancaman. Menurut saya hal ini lebih konyol lagi daripada kesalahan Abhimanyu tadi menteri ke C8. Ingat saya di sini tidak perlu untuk puji-puji jika itu salah, walaupun sekalipun itu dari Grandmaster, karena saya sarankan kepada Anda untuk belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Coba kita putar sedikit ke belakang, kalau seandainya jawaban yang cukup sederhana gajah ke F4 di mana tempo skat dan menekan pion dua kali. Bagaimana menurut logika Anda, apakah ini sulit ditemukan? Menurut saya ini masih sederhana.
Logika begini, setelah raja ke F8, gajah makan ancaman skat di kotak G7, F6, dan gajah F4, ancaman ke H3, dan mengaktifkan semua perwira dia. Namun hal ini tidak ditemukan oleh Pragnananda, di mana titik seharusnya dia bisa memenangkan permainan. Setelah di posisi ini, Pragnananda melanjutkan kuda F3, sebuah langkah taktik seperti menawarkan gajah. Namun Abhimanyu dapat melihat hal itu, di mana rencana Pragnananda, kuda ke F5. Sehingga Abhimanyu melanjutkan menteri E6, kuda H4 sudah mulai Pragnananda, kehilangan akal sehat, dia tidak memperhitungkan setelah kastel G8 berbalik menyerang menteri. Pragnananda melanjutkan menteri F3, raja ke G7 mencari keamanan pada posisi raja, coba perhatikan kalau dari tadi pion di E5, sudah dimusnahkan mungkin ceritanya langsung berbeda. Kuda F5 skat, raja H8, kastel D1, benteng E8 ancaman pada gajah. Kembali coba perhatikan kalau gajah itu juga dari tadi tidak ada di situ, juga ceritanya jelas berbeda, mohon disimak dan dipahami. Permainan masih berlanjut gajah H5, Abhimanyu kuda ke C4, dan perwira Pragnananda harus terpukul mundur secara bertahap-tahap. Gajah B3, dan C5, bidak K4, mencoba mengganggu suasana, terus gajah C6, tetap dua gajah suami istri Abhimanyu, masih bersatu sejauh ini. Pragnananda, gajah A2, mencoba mendorong pion ke B3, menteri G3 justru di sini Abhimanyu yang menekan posisi Raja Pragnananda. Dilanjutkan pertukaran pion di B5, dan bidak B4, gajah D6 mengunci jalur terbuka, kastel E2, dan gajah ke D7, di mana ingin menghancurkan serangan Pragnananda. Terus dilanjutkan pertukaran gajah dengan kuda. Setelah sampai pada langkah 34, Pragnananda memutuskan makan gajah. Saya pun tidak tahu apa rencananya, mungkin ingin bunuh diri. Tentu Abhimanyu menerima jawaban bunuh diri dari Pragnananda, dan kastel D2, ancaman pada pion E6. Oh, ternyata ini rencana Pragnananda. Namun kelas warung kopi aja tahu cara bendung hal ini. Kastel ke E6, tamat rencana Pragnananda. Terus Pragnananda melanjutkan bidak G4, kembali saya juga tidak tahu apa rencananya, mungkin ingin bunuh diri. Abhimanyu melanjutkan gajah C6, ancaman pada pion, memaksa Pragnananda, kastel kontrol bidak E2, sudah mulai perwira-perwira Pragnananda, mondar-mandir seperti orang yang pengangguran. Sekarang Abhimanyu sudah siap berpikir untuk eksekusi Pragnananda, dimulai bidak F5, pining di dua sisi yang berbeda. Sekarang karena banyak langkah mondar-mandir, dia harus tersesat di lautan bebas California. Dan Pragnananda memaksakan diri untuk menerima pengalaman pahit ini, dengan menukarkan menteri. Dan Abhimanyu benteng H6 menekan posisi gajah, kembali untuk sekian kalinya Pragnananda harus tersesat tidak tahu jalan pulang ke Pulau Jawa. Pragnananda, kastel E3, seperti merelakan gajah, inilah namanya serba salah, ditelan pahit dibuang rasanya manis. Karena apabila Pragnananda tidak menelan kepahitan ini, seperti memilih gajah ke G3. Benteng makan pion, jika Raja F1, skatmat. Jika benteng ke E2, juga bom akan meletus. Walaupun ada jawaban yang lain untuk bisa memperpanjang permainan, seperti F4, benteng makan skat, raja melangkah, kastel makan pion, dan semua tentara rambut putih harus kena tilang. Jadi jawaban kastel ke E3, bukan langkah pengorbanan melainkan hal paksaan yang harus ditempuh. Namun, Pragnananda masih melanjutkan permainan benteng makan pion di mana ada ancaman pada gajah. Abhimanyu gajah A8, raja mensupport pion, kuda G5, pion B5, mencoba merusak koordinasi. Gajah F3, untuk mendapatkan tekanan pada pion H3, kembali Pragnananda harus menerima kenyataan pahit menukarkan benteng dengan kuda. Raja G3, mencoba melakukan serangan, bidak E4 mensupport kuda, benteng C6, ingin mengambil pion, Abhimanyu juga tidak tinggal diam ancaman pada bidak. Walaupun ada kastel makan pion,
tempo menekan E4, kastel makan pion. Di sisi yang lain, ada pula ancaman forking jika bidak diterima. Kastel skat, raja mulai naik, benteng skat, raja menghindar, kastel skat. Mencoba terus melakukan perlawanan konyol, yang tidak perlu. Raja E7, kembali ke kampung halamannya, lagi-lagi dia harus kembali menelan ludah yang sudah dibuang. Abimanyu menggeser raja, benteng A4, C4, dan Pragnananda memutuskan makan pion. Kastel makan pion terlebih dahulu skat, di mana ada ancaman forking. Raja G2, kastel makan pion, juga kembali Pragnananda, tidak bisa makan kastel. Benteng skat, setelah Raja D2, pada langkah 55 Pragnananda menyerah di tangan Abimanyu Misra. Jawaban atas nama beliau, cowok ganteng, Master Catur Indonesia, sudah selesaikan. Setelah saya coba berulang kali saya bahas partai ini, saya melihat Pragnananda belum cukup umur untuk melakukan langkah pengorbanan yang cantik. Yang kedua, secara penelitian saya, pada langkah 11 di mana Abimanyu melanjutkan gajah ke G5, telah memisahkan gajah dia yang seharusnya lebih baik tetap mempertahankan kokoh hubungan kedua gajah. Yang terakhir saya ingatkan, untuk saudara meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi yang memahaminya.